Shalom, Tuhan Yesus dambat. Firman Tuhan pada hari ini Kamis 18 Juni 2006 yang sama dalam firman Tuhan 2 Tawarik 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Salomo anak Daud menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besar. Ayat yang ke-17, sebuah kereta yang didatangkan dari Misraim berharga sampai 600 sika perak dan seekor kuda sampai 150 sika, dan begitu juga melalui mereka dikeluarkan semua kepada semua raja orang Het dan kepada raja-raja Aram. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian saya cinta dan seterusnya, firman Tuhan menjumpai kita semua, khususnya hari ini Kamis tanggal 18 Juni 2026 di 2 Tawarik 1 ayat pertama hingga ayat yang ke-17. Salomo anak Daud menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Jadi Salomo ini kuat karena Tuhan, dan cukup lama dia menjadi raja di Yerusalem. Ya, itu luar biasa Bapak Saudara. Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadikan kekuasaan luar biasa besar. Dan Tuhan Allah menjadikan kepada Salomo kuasa, dan kuasa itu hikmat dan pengertian. Ya, jadi Tuhan pakai siapa aja bisa, asal ada kemauan, ya, semua berjalan lancar. Ya. Dan Salomo ini kaya, makanya banyak orang-orang bekerja padanya karena saking kayanya, karena dia berkati Tuhan sungguh luar biasa. Ya Bapak Saudara. Kemudian ayat kedua, Salomo memberi perintah kepada seluruh Israel, kepada kepala-kepala pasukan 1000 dan pasukan 100, kepada para hakim dan kepada semua pemimpin di seluruh Israel, yakni para kepala. Ya, jadi Salomo memberi perintah kepada seluruh Israel. Halo? Ya, ini Bapak ini lagi mencari nafkah ini dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi kita harus ikuti aturan Tuhan. Ya, ada bagian kita dan ada bagian Tuhan. Ya. Kemudian ayat ketiga, lalu pergilah Salomo bersama-sama dengan segenap jemaah itu ke bukit pengorbanannya yang di Gibeon, sebab disitulah kemah pertemuan Allah yang dibuat Musa hamba Tuhan itu di padang gurun. Ya, jadi kemah pertemuan ya dibuat Musa di padang gurun. Ya. Jadi dimanapun kita berada kita harus berdoa, mau di padang gurun, mau di dalam gereja. Ya, itu bukit ini adalah bait Allah, Baitul Kudus. Jadi kita harus berdoa dan ucap syukur kepada Bapa kita di surga, ya, Tuhan Yesus Kristus, ya, yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isi. 2 Tawarik 1 ayat 6, Salomo memberikan persembahan di sana di hadapan Tuhan di atas mesbah tembaga yang di depan kemah pertemuan itu. Ia mempersembahkan 1000 korban bakaran di atasnya. Jadi ada 1000 korban bakaran, bukan 100 tapi 1000 korban bakaran kepada Tuhan. Jadi semakin kita memberi, semakin kita diberkati. Kalau kita kikir pelit, ya mohon maaf, hidup pasti berkekurangan. Alkitab mencatat di Amsal, orang yang hemat secara luar biasa tapi ya selalu berkekurangan. Tetapi orang yang suka memberi, hidupnya berkelimpahan karena kasih Tuhan. Ayat ke-7, Salomo meminta hikmat. Ayat ke-7, pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Jadi ini tawaran Tuhan kepada Salomo.
lewat mimpi meminta apa. Ini bebas Bapak Ibu. Ya, ini tawaran. Tapi Salomo menjawab kepada Tuhan, saya hanya minta hikmat dan pengertian supaya pimpin bangsa Israel yang begini besar, begitu besar. Jawab Tuhan, kalau engkau meminta hikmat dan pengertian, tidak ini, tak lupa juga Tuhan memberkati Salomo dengan harta yang berlimpah. Jadi intinya kita senangkan hati Tuhan dulu. Kalau kita mau diberkati, ya, Tuhan tahu isi hati kita. Makanya kalau kerja itu orang kalau tidak jujur kerja, mohon maaf itu. Karena saya udah banyak pengalaman. Hidupnya susah, menderita. Ada uang, tiba-tiba tidak ada uang. Karena tidak jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Ya, karena mata Tuhan mengawasi kita semua. Ya. Ayat 10, berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Jadi Salomo minta hikmat dan pengertian dan Tuhan kabulkan. Terjadilah demikian. 2 Tawarik 1 ayat yang ke-17, ayat terakhir. Sebuah kereta yang didatangkan dari Misraim berharga sampai 600 sikal perak, dan seekor kuda sampai 150 sikal. Dan begitu juga melalui mereka dikeluarkan semuanya itu kepada semua raja orang Het dan kepada raja-raja Aram. Jadi banyak raja, ada raja Het, ada raja Aram yang di sana juga. Ya. Sebuah kereta yang didatangkan dari Misraim berharga sampai 600 sikal perak, dan seekor kuda sampai 150 sikal. Dan begitu juga melalui mereka dikeluarkan semuanya. Ya, jadi sikal, banyak uang. Tentu untuk siapa? Yang memberkati orang-orang di sana. Karena mereka sudah menjadi berkat, jadi diberkati juga di sana. Ya, raja-raja itu, ya, Raja Het, ya, dan Raja Salomo juga, Raja Aram. Ya, jadi kait mengenai Pak Saudara. Ya, hidup di dalam Tuhan begitu. Tetaplah mengandalkan Tuhan. Saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat Tuhan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 di 2 Tawarik 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Salomo anak Daud menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besar. Ayat yang ke-17, sebuah kereta yang didatangkan dari Misraim berharga sampai 600 sikal perak, dan seekor kuda sampai 150 sikal. Dan begitu juga melalui mereka dikeluarkan semuanya itu kepada semua raja orang Het dan kepada raja-raja Aram. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.